Apa enaknya sih anggur hijau? Kamu beli aja sendiri. Rasanya manis banget. Anggur hijau ya? Aku mau coba dong. Kamu bilang gak enak. Kenapa pelit banget sih? Aku cuma mau coba doang. Cuma buat ngejel perut ya. Hah? Ternyata Tasya, dia ketua BEM, jadi jangan menyinggungnya. Jangan sok yang paling berkuasa ya di sini. Aku gak mau bayar. Awas aja ya. Ya, bukannya dia itu sangat baik. Karena dia baik itulah, Pak, makanya kami mau pindah kamar. Ayo kita nonton bareng. Kenapa kalian mengucilkan Nita? Kalian sudah mahasiswa, jangan kekanakan. Wah, ayo beli anggur hijau. Apa enaknya sih anggur hijau? Kamu beli aja sendiri. Rasanya manis banget. Anggur hijau ya? Aku mau coba dong. Kamu bilang gak enak. Kenapa pelit banget sih? Aku cuma mau coba doang. Cuma buat ngejel perut ya. Tasya, bisa nggak kamu bawain aku makanan? Aku lagi nggak mau makan di kantin. Tapi aku lagi nggak enak badan hari ini. Tolong aku ya. Oke, tapi agak lama ya. Kok ini udah dingin? Kamu nyuruh aku makan apa? Tadi aku udah bilang kan aku bakal lama. Kamu kan bisa lari. Kalau kayak gini jadinya kan aku nggak bisa makan. Kamu belum ganti uangku. Aku kan nggak jadi makan. Kenapa aku harus menggantinya? Gimana sih? Besok aku ulang tahun. Kalian jangan lupa siapin hadiah ya. Tasya, aku suka baju ini. Kamu beliin ini aja buat aku. Aku nggak ada uang. Bukannya kamu habis dapat beasiswa? Bilang aja kalau kamu nggak mau beliin. Emangnya itu uangmu? Kenapa dia harus membelikannya untukmu? Oh, oke. Kalian mengucilkan aku ya? Biarin aja aku laporin ke Pak Guru. Pak Guru, dia sudah memanfaatkan kami. Kalau malam begadang, kalau pagi tidur. Dan kami nggak boleh ribut sama sekali. Iya, kami jadi pengen pindah asrama. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencari tahu. Kalian gak cukup mengucilkan aku, sekarang kalian mau fitnahku. Pak Guru, saya tuh gak tahu apa-apa. Mereka duluan yang mulai. Yakin kamu gak tahu apa-apa? Aku mengerti. Pendaftaran beasiswa tidak mampumu tidak perlu dikumpulkan. Tulis saja surat permintaan maaf. Pak Guru, kami mau pindah kamar. Kami nggak bisa tinggal di sana lagi. Tenang. Sekarang kan musim dingin. Kenapa nggak pakai jaket? Dinda mencuci semua baju kami, Pak. Dinda? Bukannya dia itu sangat baik. Karena dia baik itulah, Pak. Makanya kami mau pindah kamar. Ayo cepet, 10 menit lagi ujian dimulai. Aduh, aku belum sempat belajar lagi. Pasti aku gagal. Lebih baik daripada nggak ikut ujian, ayo. Nita, ayo cepet. Psst. Nita, mau jawabannya nggak? Jangan ngasih aku contekan. Kamu bilang nggak sempat belajar. Aku takut kamu gagal ujian. Mending gagal ujian daripada ketangkap sama guru. Dia nggak akan tahu. Kalian sudah bikin gaduh dan melakukan kecurangan. Siapa nama kalian? Dinda, kamu bawa apa itu? Camilan buat kalian semua. Wah, uangmu gak habis. Camilan ini aku beli di pinggir jalan. Harganya lebih murah. Tapi Dinda, kenapa nggak ada tanggal kadaluarsanya ya? Komposisinya nggak ada, tanggalnya juga nggak ada. Siapa yang berani makan? Tenang aja. Kalian nggak bakal keracunan kok. Ayo cepat dimakan. Guru nyariin aku nih. Aku kesana dulu ya. Aku mau ikut juga. Kalian jangan pergi. Ini, makan nggak? Udah capek-capek aku beliin. Itu memang sudah terlalu berlebihan. Terus kenapa Mika nggak ikut kalian? Mika keracunan. Dia lagi di rumah sakit yang jaraknya 100 kilo lebih. Jauh banget. Karena dia juga menghindari Dinda, Pak. Tasya, Dinda datang ke sini. Mana katanya dia mau ngerawat aku lagi. Bu, saya mau pindah asrama. Kenapa, Lili? Kamu mau pindah lagi? Teman sekamarku mengabaikanku. Aku gak mau tinggal di sana. Bu Guru, jangan ikut campur. Dia kan teman sekelas kita. Pasti gak enak banget diabaikan sama teman sekamar. Bu, kebetulan ada tempat kosong di kamar kami. Kasih aja ke Lili. Benarkah? Tasya dan Dinda ini sangat baik. Nanti aku antar ke kamar mereka ya. Terima kasih, Bu Guru. Lili akan tinggal di asramamu. Tolong jaga dia. Kasihan dia diasingkan terus. Jangan khawatir, Bu. Selamat datang, tempat tidurmu ada di atas ya. Kami juga sudah merapikannya. Kamu bisa membantuku berkemas nggak? Soalnya masih ada barangku yang ketinggalan. Tentu, kami pasti akan membantumu. Oke deh. Sudah selesai, ayo kita bantu dia mengambil barangnya. Kita nggak perlu terlalu baik kan? Udah, ayo pergi. Halo, ini benar nggak asramanya Lili? Dulu dia di sini, tapi sudah beberapa hari dia pindah. Bukannya dia kesini mengambil barang? Enggak, dia sudah mengemas semuanya ketika dia pindah. Apa dia sudah bikin alasan biar kalian melakukan pekerjaannya? Kalian ngapain kok bikin berantakan barang-barangku? Tadi pengawas asrama kesini, terus nyuruh kita membuang semua sampah ini. Lagian ini sampah, bikin asrama kita jadi bau, mending dibuang aja. Siapa yang bilang ini sampah? Aku itu cuma lagi hemat uang. Tapi kalau nggak dibuang, nanti kita dimarahi. Apa urusanku? Pokoknya jangan main-main sama barang-barangku. Lili, kamu habis pakai parfumku ya? Punyaku lagi habis, aku minta sedikit. Sedikit? Baru aja aku beli kemarin, tapi ini udah tinggal setengah. Apa salahnya teman sekamarmu minta? Kamu kan punya uang bisa beli lagi, jangan pelit-pelit. Tapi harusnya kamu ngomong dulu dong kalau mau minta. Sudah, abaikan aja dia.
Aku itu cuma minta selembar doang, kenapa pelit banget sih? Lagian cuma barang murah aja. Kalau murah kenapa nggak beli sendiri? Malah terus pakai punya orang lain. Ayo Tasya, kita beli makan aja. Mau ke kantin kan? Bawain aku makanan juga. Maaf ya Nyonya, kita bukan pengantar makanan. Mending kamu ganti dulu uang makanan yang kemarin itu. Hah? Mereka berdua ya yang mengasingkan Lily. Ih, jahat banget ya mengasingkan teman sendiri. Lily, kok kamu malah memfitnah kita? Karena kalian gak cukup baik. Makanya aku sebarin, biar gak ketemu sama teman sekamar kayak kalian. Kenapa? Keterlaluan. Di mana hati nuranimu? Makan tuh hati nurani. Mending kita laporin aja dia. Bu Guru, Lily mau pindah asrama karena alasan pribadi. pindah. Pasti kalian terkejut. Tapi jangan terlalu sedih ya kalau dia pergi. Gak sedih kok, beneran. Bisa gak dia pindah sekarang? Halo, namaku Tasya. Halo, aku bawain barang-barangmu ya. Makasih. Yang tinggi itu namanya Nita, dia punya temperamen yang sangat buruk. Yang di sebelahnya itu sahabatnya. Kalau bisa, kamu jangan deket-deket sama mereka. Aku ada urusan, kamu rapiin dulu ranjangmu. Anak baru ya? Apa kamu ngomong sama aku? Siapa lagi? Dia tuh penyihir, karakternya nggak baik. Menurutku dia baik kok. Aku lagi jualan skincare nih buat kamu. Makasih. Ini kalau di luar aku jual 1 juta. Karena kita temenan, aku kasih buat kamu 600.000. Aku mau ke kantin, kamu mau nitip? Ayo ke sana bareng. Gak usah, cuacanya kan panas. Titip aja ke aku. Tasya, totalnya 25.000 ya. Seingatku harganya 15.000. Ongkirnya kan belum. Sekarang cuaca panas, gak bisa dong kalau gratis. Biasanya ongkirnya itu cuma 5.000. Dasar serakah. Aku gak minta ke kalian ya. Aku kasih diskon ya, ongkirnya cuma 8.000 aja. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincare yang kamu jual. Nih wajahku jadi merah. Mana mungkin, wajahmu aja yang gak cocok. Orang lain gak apa-apa tuh memakainya. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincaremu. Iya, wajah kami jadi merah. Yang punya masalah kan wajah kalian. Apa urusannya sama aku? Kok dia kayak gitu sih? Skincare 600.000 tapi kualitasnya jelek. Kamu beli dengan harga 600.000? Iya, awalnya kan 1 juta. Kami beli 60.000. Kesel banget deh, ternyata Michelle itu bener-bener gak baik. Kan udah aku ingetin, kamu gak dengerin sih. Salah sendiri. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kami akan membantumu. Sekarang kalian mau menindasku ya? Siapa yang mau menindasmu? Kami itu ingin merawat kulitmu. Hah? Jangan semprot wajahku. Wajahku. Aku gak akan mau lagi jualan skincare. Kalian semalam gak ada di asrama, guru udah tahu. Terus gimana? Tasya, bisa nggak kamu jelasin buat kita? Kenapa harus aku? Karena nilaimu bagus dan guru menyukaimu. Jadi tolong bantu kami ya. Kalau enggak nanti poin kami dikurangi. Tolong ya Tasya. Cukup, mereka tidak ada di asrama dan kamu menyembunyikannya. Pak Guru. Tulis ulasan 1000 kata. Padahal bukan salahku, tapi Pak Guru memarahiku. Tapi setiap mereka melakukan kesalahan, kamu selalu membantu mereka kan? Tasya, bisa nggak aku masuk ke tugas kelompokmu? Soalnya nggak ada yang mau sama aku. Oke. Enggak, dia teman kita, nggak apa-apa. Kamu aja bantu dia. Tasya, kamu bisa kerja sama aku. Tapi nilaiku nggak bagus, mungkin aku nggak bisa berbuat banyak. Gak apa-apa, kamu yang mengatur pengetikannya. Oke. Tasya, gimana kamu mengerjakan tugas kelompokmu? Pengetikan dasar saja salah. Pengetikan? Tasya, aku habis masak mie di dalam asrama, terus ketahuan guru, kompor listrikku disita. Bisa nggak kamu mengambilnya? Kayaknya dia nggak akan mau. Kamu tinggal tanda tangan aja. Kamu kan punya hubungan baik sama guru, dia pasti nggak akan menyulitkanmu. Tolong aku ya, Tasya. Oke. Tasya, di grup ada laporan kamu pakai alat listrik ilegal. Hah? Aku kan cuma membantu. Aku pikir mereka kan teman sekamar. Kalau nggak aku bantu, aku merasa kasihan. Kamu bukan malaikat, kenapa harus selalu menolong mereka? Kalau kamu ingin bahagia, coba deh sedikit tidak peduli. Kalau aku ingin bahagia, Tasya, aku lupa beres-bersih, jadi poinku dikurangi. Bisa nggak? Gak bisa, itu salahmu sendiri, jadi tanggung sendiri. Tasya, tolong bantu. Gak mau. Perfect. Kali ini yang mendapat juara pertama Tasya dan Nita. Siapa juga yang mau sama denganmu? Tasya, kamu habis beli baju baru ya? Bagus nggak? Kalian berdua janjian ya? Enggak, siapa juga? Sial, aku balikin aja deh. Dinginnya, siapa sih yang ngatur 17 derajat? 27, ini kepanasan. 17 aja, 27 aja biar nggak terlalu dingin. 17, 27, 17, 27, 17. Ya udah matiin aja. Hah, ya udah nggak usah dihidupin. Itu nggak benar. Ini lukisanku buat kompetisi. Siapa yang melakukannya? Nggak tahu, aku masuk udah kayak gini.
Kalau aja lukisanku nggak rusak, aku pasti udah memenangkan hadiah itu. Siapa sih yang merusak lukisanku? Jahat banget. Nita, kamu sama Tasya kan selalu bersaing buat dapat juara 1. Kalau kamu gagal, otomatis dia yang dapat kan? Apa mungkin itu dia yang melakukannya? Kalau emang aku, mana buktinya? Bukan aku yang menghancurkannya, tapi dia. Kamu punya bukti? Aku kan pacarnya Nita. Mana mungkin aku melakukan itu? Kamu jadi merusak lukisannya Nita? Iya, sudah aku lakukan. Tapi Nita kan pacarmu. Buat apa sih prestasi tinggi-tinggi? Cepat atau lambat dia akan menikah lalu punya anak. Kenapa nggak nikah aja sama aku setelah lulus? Lalu jarak 1 tahun kita punya anak. Bukannya itu lebih masuk akal? Oh, jadi ternyata kamu. Aku cuma ingin menikahimu lebih awal. Buat apa sih lanjut S2? Kita putus. Dasar nggak guna. Tunggu. Aku udah memposting videomu di akun kampus. Jadi hati-hati aja. Ini, makasih ya. Sama-sama. Malam minggu nanti, kalian mau makan apa? Martabak? Bakal ribut lagi nih. Kalau gitu, makan seblak dulu. Terus makan martabak. Tunggu, kalian terlambat. Denda 100.000. Jam 8 dianggap terlambat. Kalau nggak datang lebih awal sama aja terlambat. Cepet bayar. Kok aku nggak tahu ada peraturan ini? Aku yang buat. Aturanku berarti resmi. Tasya, dia ketua BEM, jadi jangan menyinggungnya. Jangan sok yang paling berkuasa ya di sini. Aku nggak mau bayar. Awas aja ya. Apa sih? Emang siapa kamu berani banget sama ketua kami? Rasakan itu. Ada orangnya. Nggak boleh. Kalian pada kenapa sih? Gara-gara kamu menyinggung ketua BEM, mereka jadi menargetkan kelas kita. Gara-gara kamu semua jadi kena. Pak Guru, nilai saya lebih tinggi dari orang-orang ini. Kenapa saya tidak ada di daftar beasiswa? Aku tidak melihat formulir pendaftaranmu. Tapi saya sudah menyerahkannya. Formulir pendaftaran itu ditinjau oleh BEM. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyakan ke mereka. Baik, Pak. Dinda, udah malam kamu belum tidur. Ini gara-gara kamu menyinggung ketua BEM. Hah? Aku kan mau ikut BEM. Setelah mereka tahu aku temas kamarmu, aku langsung disuruh bikin PPT 100 halaman. Itu sudah keterlaluan, kamu jangan ikut aja. Nilaiku kan gak bagus, aku mau ikut itu buat nambah poin bulananku. Ini sudah pembulian, kita harus cari cara buat melawannya. Tapi dia kan ketua BEM, kita bisa apa? Kamu yakin bisa? Percaya deh sama aku. Pak Guru, Anda tahu ketua BEM bikin aturan baru soal kehadiran? Belum. Berhenti. Denda 100.000 karena terlambat dan 200.000 karena pacaran di kampus. Cepat bayar. Anak baru ya? Kamu harus menyapa ketua kami. Terlambat didenda 100.000. Banyak sekali. Benar, ini adalah aturan baru yang dibuat ketua BEM. Dan kalau melanggar akan didenda. Ketua BEM bertanya padaku kenapa aku mau bergabung dengan BEM. Aku menjawab dengan melihat dirinya. Saat ikut BEM, dia menyalahgunakan kekuasaan dan membuat peraturan sendiri. Kalian mendapat jabatan kecil saja sudah sombong. Kamu siapa? Berani banget ngomong jabatan kecil. Dia guru baru pendidikan moral. Maaf ya Pak Guru, saya tidak bermaksud. Gimana kamu jadi pemimpin? Semuanya jadi berantakan. Kalau tidak bisa, jangan jadi ketua. Nita, aku pinjam laptopmu ya buat upload tugas. Oke, pakai aja. Tasya, kenapa kamu ngumpulin tugas punya aku? Aku dikira menjiplak sekarang. Aku lupa mengerjakannya, jadi ngumpulin punyamu. Kamu gila ya? Kan kamu bisa bikin lagi. Tasya, kok kamu upload foto yang ini? Aku kan kelihatan jelek. Astaga, aku lupa. Kalau gitu hapus sekarang. Yang like banyak, sayang kalau dihapus. Kamu? Ini pacarku, Bagas. Halo. Kamu jangan menyesal ya sama Nita. Meskipun biasanya dia jarang mandi, sikat gigi seminggu sekali, tapi dia gadis yang baik kok. Tetap terima dia ya. Bagas. Ini pacarku, Bagas. Halo. Kamu jangan menyesal ya sama Nita. Meskipun biasanya dia jarang mandi, sikat gigi seminggu sekali, tapi dia gadis yang baik kok. Tetap terima dia ya. Bagas. Ini pacarku, Bagas. Halo. Kamu jangan menyesal ya sama Nita. Meskipun biasanya dia jarang mandi. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu gak sadar kamu udah keterlaluan? Terus menurutmu kamu gak keterlaluan? Nita, kok kamu upload foto yang ini? Aku kan kelihatan jelek. Emang kenapa sih udah terlanjur juga? Udah banyak yang lihat, dihapus aja. Astaga, sedikit kok. Lebih banget sih. Ini pacarku Dimas, dan ini sahabatku Nita. Wah, pacarmu ganteng juga ya. Aku mau ke toilet dulu. Tasya dan aku baru pacaran, bisa nggak kamu ceritain tentang dia? Kayak hobi atau kebiasaannya? Tentang dia ya? Dia suka pete. Jadi kalau dia kentut itu baunya sampai satu ruangan. Pas dia tidur, dia itu menggertakkan gigi dan mendengkur. Kadang sampai bikin aku nggak bisa tidur. Tapi dia gadis yang baik kok. Jadi kamu harus menyayanginya ya. Tasya, aku belum selesai ngerjain tugas nih. Aku lihat punyamu dong. Oke, aku kirim filenya. Tasya, kenapa artikelmu bisa sama persis dengan punya Nita? Hah? Aku lagi buru-buru, makanya aku ngumpulin punyamu deh. Aku memperlakukanmu sama seperti kamu memperlakukanku. Tapi kenapa kamu tidak bisa terima? Wah, kamu beli baju baru? Bagus kan baju Wah, ini? Tasya, itu model baju terbaru kan? Keren banget. Dinda, banyak-banyak belajar deh soal fashion ke Tasya. Apaan sih model bajumu itu? Setiap orang itu punya style masing-masing. Baju Dinda juga bagus banget kok. Ngapain kamu pura-pura?
Tasya, lihat deh, ada cowok yang mau confess ke kamu. Itu wajar gak sih? Tasya udah cantik, baik hati lagi. Pasti banyak yang suka. Bener tuh, kemarin aja dia ngirimin buket bunga. Jangan dibahas terus, lagian aku udah tahu itu pasti cuma lelucon. Apa hebatnya? Barusan aku habis dimintain nomor sama junior tampan. Benarkah? Coba dong kamu telepon. Datanglah ke sini, aku ada di perpus. Kamu udah datang? Kak Tasya di sini juga. Makasih ya Kak, akhirnya aku bisa ketemu sama Kak Tasya. Plot twist banget, ternyata dia minta nomormu buat ketemu sama Tasya. Aku dengar-dengar ada pemilihan ketua kelas lagi. Menurutmu siapa yang cocok jadi ketua? Masih tanya? Pilih aja Tasya, nilainya kan juga bagus-bagus. Lebih baik aku aja yang jadi ketua. Aku juga bisa dapat nilai bagus. Kamu mau jadi ketua? Emang bisa sebanding dengan Tasya? Jangan mimpi deh. Jangan gitu, selagi dia bertanggung jawab siapa aja boleh. Jangan pura-pura, kita bersaing secara adil. Kalian duluan aja, aku mau ke toilet. Pidato Tasya benar-benar luar biasa. Dinda, aku saranin mending kamu nyerah. Ayo berangkat, jangan sampai kita terlambat. Ada orang nggak? Tolong bukain pintunya. Saya yakin saya bisa bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Saya berharap dukungan kalian. Terima kasih. Bagus, siapa berikutnya? Pak Guru, Tasya belum. Di mana dia? Pak, kalau Tasya terlambat saat pemilihan, itu berarti dia tidak bisa bertanggung jawab. Jadi kita tidak perlu menunggunya. Kalau tidak ada kandidat lain itu berarti... Pak Guru, saya... Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, ini kan pidatonya Tasya. Diam-diam kamu ngintip laptopku ya? Enggak, aku kan lagi bersih-bersih. Ngapain sih? Gak lihat sapunya mukul wajahku? Saldo Anda sudah terisi. Dinda, kamu ngapain sih? Membayarnya biar kamu bisa nonton. Penglihatanmu bagus juga. Aduh. Coba baca ini. A, B, C. Penglihatan mata kanan sempurna. Sekarang yang sebelah kiri. Baca ini. D, J. Sekarang udah tahu kan, mengintip orang lain itu bisa membahayakan penglihatanmu. Aku tahu. Nih, tukang paket. Kalau gitu biar aku aja yang ngambil paketnya. Emang udah tahu kode barangnya? Aku sudah melihatnya. Aku pulang. Mana dia? Enggak. Jangan mengintip. Lihat aja deh. Jadi Tasya beneran bau kaki? Iya, makanya dia beli obat kaki. Tasya, padahal kamu kelihatan bersih banget. Ternyata kamu bau kaki. Makanya setiap ke asramu aku selalu mencium bau. Aku nggak bau kaki. Jangan bohong, nih paketmu isinya obat bau kaki. Semuanya udah melihatnya. Kenapa kamu buka paketku? Gak bisa apa kamu menghormati privasiku? Kalau aku nggak buka, gimana aku tahu kalau kamu bau kaki? Gimana kalau nanti kamu menulariku? Itu untukmu. Kita udah gak tahan lagi sama baumu. Apa maksudmu? Aku nggak bau kaki? Nih, kalau nggak percaya. Gak mungkin. Dinda, udahlah, pakai aja obat itu. Senjata paling mematikan. Tasya, aku benar-benar iri sama kamu. Wah, Tasya, warna rambut kamu indah banget. Tasya, kasih tahu aku dong, kamu ke salon mana? Tasya, apa orang tuamu gak marah? Enggak, malah mamaku sering banget ikut mewarnai rambut. Rok ini cocok nggak aku pakai buat kuliah? Cocok, terus ukurannya pas banget di badan kamu. Aku juga mikir gitu, mau langsung aku pakai Tasya, rokmu nggak kependekan? Enggak, masih aman kok. Aku harap kalian memilihku. Aku akan melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab. Indra meyakinkan banget ya jadi ketua. Kalau aku nggak yakin, makanya aku ingin mencalonkan diri juga. Aku akan lebih perhatian dan bertanggung jawab pada kalian. Karena itu aku lebih pantas jadi ketua. Tasya, kamu berani banget. Kamu juga bisa berani menjadi dirimu sendiri. Tapi mereka bilang aku nggak bisa. Pakai rok pendek. Emang mau ngerayu siapa sih? Ayo ikutin dia. Menurutku, dia lebih cocok menjadi ketua dibandingkan aku, karena aku cuma seorang perempuan. Terima kasih semuanya karena sudah memilihku. Ngapain rambutmu mau diwarnai? Rambutmu nanti jadi berantakan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun? Dinda, lepaskan saja semua yang menghalangimu. Jangan pakai rok pendek, jangan pulang malam-malam. Dan jadilah karakter utama di hidupmu. Apa yang kupakai, itu kebebasanku. Yang ini bagus nggak? Wah, cantik banget, aku jadi pengen deh. Siapa yang mau jadi ketua? Singkirkan rasa tidak mampumu dan jadilah berani. Karena orang berani akan menikmati dunia lebih dulu. Di luar panas banget, aku jadi males mau ngambil paket. Aku mau keluar nih, aku ambilin sekalian ya. Baiklah, aku bilang ke kurirnya.
Kenapa kamu selalu membuli Tasya? Nyuruh dia ini dan itu. Membeli apa? Apa urusanmu kalau dia mau membantuku? Wah, ada leci ya, aku mau coba. Bukannya sekarang leci mahal ya? Gak apa-apa, makan aja. Kalau enak aku beli lagi. Kayaknya aku salah makan, perutku sakit banget. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja. Tapi aku belum ngerjain bagianku. Gak apa-apa, biar kami yang ngerjain. Kamu mau membantunya? Iya, itu gak masalah. Tasya, apa kamu gak merasa kamu itu terlalu memanjakan Misha dan Laras? Ah, apa iya? Kamu itu dibully, makanya kamu mau aja kalau disuruh sama mereka. Tasya, ambil ini. Kenapa kalian beli banyak makanan? Kami beli kelengkeng kesukaanmu loh. Wah, aku juga beliin kamu cari. Itu semua kesukaanku. Kalian membelikan semua itu buat Tasya? Iya, ayo makan bareng. Nita, lihat kan, mereka gak pernah membeliku. Tasya, ini tadi aku ambilin paketmu. Pasti berat ya, lain kali biar aku yang ambilin buat kamu. Aku ambilin biar kamu gak perlu ke bawah, apalagi cuacanya panas. Gimana? Kamu masih demam? Udah mendingan? Ini catatan materi hari ini. Makasih ya. Kami itu memang saling memberi, jadi nggak cuma aku, tapi mereka juga baik dan tulus padaku. Aku mengerti. Ayo makan bareng. Jangan berhenti memberi ketulusan karena takut tidak ada timbal baliknya, karena ketulusan akan ditukar dengan ketulusan juga. Tasya, tolong.